Salam pendengar cerita misteri, selamat datang di konten Amis Audio Misteri, konten yang akan menemani aktivitas teman-teman dengan beragam cerita horor misteri dalam bentuk audio yang pastinya no jump scare. Semoga nuansa misteri dan horornya masih terasa. Di episode 6 kali ini, saya akan menceritakan kisah pengalaman narasumber yang sudah diupload di media sosial. Temanya kali ini rumah nenek. Ya, rumah nenek yang sering memberikan kita pengalaman yang tidak terlupakan. Tetapi yang kali ini saya ceritakan adalah kisah misterinya. Langsung ke cerita dengan sudut pandang narasumber. Lagi-lagi, aku menemukan beberapa helai rambut panjang. Entah ini sudah berapa kali. Kali ini aku menemukannya di depan lemari ruang tengah. Beberapa helai rambut ini kalau diukur dengan tubuh perempuan dewasa, kira-kira dari kepala sampai pinggul. Memang panjang. Tapi apa yang aneh? Ya aneh lah, karena di rumah gak ada seorang pun yang memiliki rambut sepanjang itu. Rambutku sendiri hanya sebatas pundak. Itu pun jenisnya gak sama dengan rambut yang sudah beberapa kali kami temukan. Untuk papa sendiri ya jelas beda. Papa laki-laki dengan rambut pendek. Begitu juga dengan Ipi adikku. Rambutnya pendek kemerahan. Gak mungkin juga rambut dia. Oh iya, aku, papa, Alpi dan adik laki-lakiku baru saja menempati rumah peninggalan nenek. Rumah bertingkat yang sebenarnya gak terlalu besar, tetapi bisa dibilang sudah terlalu besar buat kami bertiga. Ya, kami hanya bertiga. Mama sudah berpulang tahun 2019. Tadinya kami tinggal di bilangan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Tapi papa memutuskan untuk pindah ke rumah peninggalan nenek yang sudah lama kosong. Rumah nenek ini terletak di kawasan Bogor Barat, sudah dekat dengan kaki Gunung Salak. Karena berbagai macam alasan, akhirnya kami pindah di rumah nenek ini. Bukannya tanpa kendala, aku pun harus menempuh perjalanan cukup jauh kalau harus berkuliah. Kampusku sendiri di Jakarta, sedangkan Alpi yang masih SMU terpaksa harus pindah sekolah. Sedangkan papa, karena pekerjaannya nggak melulu harus stay di kantor, jadinya nggak terlalu bermasalah dengan jarak. Hanya saja sesekali dia harus datang ke kantornya. Rumah nenek ini termasuk bangunan tua. Papa bilang dibangunnya sekitar tahun 80-an. Ya, jadi sekitar hampir 40 tahun. Kata papa lagi, kakek dan nenek nggak membangunnya sendiri, tetapi membelinya dari orang lain. Sejak saat itulah, rumah ini jadi tempat perkumpulan keluarga, khususnya ketika hari raya. Walaupun bangunannya nggak terlalu besar, tapi pekarangannya cukup luas. Peninggalan nenek masih terlihat dengan banyaknya tanaman yang masih terlawat subur. Oh iya, nenek sudah berpulang tahun 2017 tahun lalu. Kakek sudah mendahului 3 tahun sebelumnya. Sepeninggal kakek nenek, rumah ini sempat ditinggali oleh adik papa. Yang paling bungsu namanya Om Ilham. Tapi entah apa alasannya, Om Ilham dan keluarga hanya kurang lebih 1 tahun menempati, kemudian pindah ke rumahnya sendiri. Setelah itu, rumah ini dibiarkan kosong, sampai akhirnya kami datang menempati di awal tahun 2020. Ya sudah, sejak awal tahun 2020, kami pun tinggal di sini, di rumah nenek. Tiba-tiba, Alpi menyeletuk. "Kak, lo lihat nggak? Lihat apaan?" Timbalku. "Kayak ada perempuan berdiri di lantai atas, di jendela. Tapi sekarang sudah hilang sih," ucapnya dengan penuh keheranan. "Ah, mana ada. Halu lo ah, rumah ini kan kosong. Jangan macam-macam deh, gua nggak lihat apa-apa." Percakapan antara aku dan Alpi itu terjadi ketika kami baru saja datang. Ketika baru saja selesai memindah-mindahkan barang dan perabotan. Memang percakapan yang cukup aneh, karena yaitu tadi, Alpi seperti melihat ada perempuan sedang berdiri, memperhatikan di lantai 2 dari balik jendela. Tapi pada saat itu kami nggak membahasnya lebih jauh lagi, walaupun tetap saja masih menempel dalam ingatan. Hari pertama kami habiskan dengan membereskan barang-barang. Ya, hanya kami bertiga, tanpa bantuan. Dengan riang gembira kami mengerjakannya, menyusun, memilah-milah barang mana dan mana yang bagus diletakkan di mana. Rumah 2 lantai ini akhirnya jadi penuh perabotan. Sekitar jam 9 malam, ketika kami sudah kelelahan, kemudian duduk di sofa TV di lantai bawah. Sebelumnya, aku sudah membuat teh hangat untuk kami, untuk menemani istirahat, berbincang, santai, membahas segala macam. Tapi ya begitu, seperti biasa yang paling tahan menghadapi serangan kantuk cuma aku. Papa dan Alpi paling gak bisa menahan kantuk.
Sekitar jam 11 malam, mereka sudah terlelap, masih di sofa, sementara aku tetap terjaga. Berdiam sendiri sambil menonton TV yang acaranya sudah nggak jelas. Di rumah baru ini, tempat tinggal baru, tentu saja perasaan masih kurang nyaman. Proses adaptasi pun susah dilakukan, apalagi masih hari pertama. Beberapa kali aku memperhatikan ke setiap penjuru ruang tengah, menilik setiap sudutnya. Coba untuk merekam semuanya. Lampu besar sudah aku matikan, jadi pencahayaan hanya datang dari lampu kecil dan layar TV. Nggak ada suara lain selain TV. Di luar pun tidak terdengar ada pergerakan manusia. Yang memang karena jarak rumah ke tetangga nggak terlalu dekat. Jadilah aku melamun sendirian dalam sepi. Nah, ketika masih mencoba menikmati teguk terakhir dari gelas teh, tiba-tiba pendengaranku menangkap sesuatu. Ada ya suara samar dari lantai 2. Kira-kira seperti itu bunyinya. Seperti ada meja atau kursi yang bergeser. Awalnya memang sangat samar, tapi lama-kelamaan makin jelas. Sampai akhirnya aku coba membangunkan papa. Tapi karena memang terlalu sudah amat lelah, papa nggak bangun juga. Begitupun dengan Albi. Setelahnya suara itu memang sempat menghilang, tapi hanya sebentar. Beberapa menit kemudian terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Aku mendengarnya seperti meja atau kursi yang bergeser. Penasaran, aku memutuskan untuk naik dan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Ku naiki tangga menuju lantai atas yang letaknya di belakang ruang tengah dekat dapur. Tangganya memang gak terlalu tinggi, namun di tengahnya berbelok ke kanan. Lorong tangga memang ada lampu, tapi saat itu papa belum memasang bola lampunya. Jadinya ya gelap. Ditambah sepertinya lantai atas juga dalam keadaan gelap. Jadi sama sekali gak ada cahaya menerangi lorong tangga. Satu persatu tangga, aku injak perlahan sambil menajamkan pendengaran karena suara benda bergeser itu makin jelas. Setelah beberapa anak tangga terlewati, kemudian berbelok ke kanan. Dari posisi ini, aku sudah bisa melihat lantai atas dan benar, di atas benar-benar gelap. Mungkin papa sengaja gak menyalakan lampu. Lalu, kemudian aku lanjut melangkah. Jujur aja, sebenarnya aku takut. Walaupun beberapa tahun sebelumnya sudah pernah ke rumah ini, tapi tetap saja, kali ini aku sebagai penghuni baru sama sekali gak kenal. Makanya, untuk memutuskan ke lantai atas sendirian seperti ini sebenarnya termasuk nekat. Apalagi aku termasuk anak yang menakut. Tapi ya sudahlah, sudah terlanjur. Hampir sampai juga. Suara itu terdengar lagi dan makin jelas karena memang jaraknya makin dekat. Rasa penasaran yang membuat aku terus melangkah walaupun ragu. Makin tambah jelas. Tinggal satu langkah terakhir aku akan sampai. Tapi dari sini aku sudah bisa melihat hampir seluruh sudut lantai atas. Ada 2 kamar bersebelahan yang di depannya ada ruang besar berisi meja dan kursi. Masih berantakan memang karena kami belum sempat membereskan. Dalam keadaan gelap, tapi karena belum ada tirai yang menutup jendela, akhirnya penglihatan terbantu oleh cahaya masuk dari luar. Aku dapat melihat semuanya walaupun samar. Saat itu, aku sudah tidak mendengar lagi suara. Ketika aku sedang memperhatikan semuanya, meja, kursi juga masih berada di tempatnya. Gak ada yang bergeser satupun. Tapi, tiba-tiba suara itu muncul lagi. Kali ini ternyata gak hanya suara, tapi diiringi dengan pergerakan. Dan benar saja, tebakanku, suara itu memang akibat dari adanya pergeseran benda. Aku melihat kursi kayu yang ada di pojokan bergerak sendiri. Bergeraknya memang gak jauh, mungkin hanya 1 meter, tapi tetap saja mengagetkan. Wah, iya, kursi itu bergerak sendiri, batinku. Anehnya, aku sama sekali gak merasa takut. Yang ada malah tambah penasaran, padahal beberapa detik kemudian kursi itu bergerak lagi. Tapi kembali ke tempat semulanya sebelum bergeser. Ya, itu tadi aku malah makin yakin untuk datang melangkah mendekati. Ingin tahu apa yang membuatnya sampai bergeser seperti itu. Sampai akhirnya langkahku berhenti ketika sekali lagi mendengar ada suara yang muncul. Kali ini bukan suara kursi bergeser, tetapi ada suara perempuan bersenandung di lantai 2 ini. Aku menebak suaranya berasal dari salah satu kamar. Saat inilah aku mulai merinding. Senandungnya seperti sedang menyanyikan sebuah lagu. Gak seperti sebelumnya, kali ini aku gak berani untuk mencari tahu. Terlalu takut. Kemudian aku memutuskan untuk mundur beberapa langkah, berniat kembali turun ke lantai bawah. Rasanya memang sudah gak nyaman. Namun tiba-tiba,
Kursi kayu itu bergeser lagi, bergerak mendekat ke arahku. Aku terkejut kali ini. Kaget bukan main. Seperti tersadar, aku langsung membalikkan badan, langsung lari menuju tangga. Tapi ternyata ujung bawah tangga sudah ada papa yang berdiri dalam gelap. "Kamu ngapain ke atas sendirian, Kak?" tanya papa. "Besok aja ceritanya, Pak," jawabku singkat. Itulah kejadian seram pertama kali ketika di rumah ini. Ya, itulah awal mula dari rentetan peristiwa yang berikutnya. Tetapi bukan hanya aku yang mengalami. Papa dan Albi juga pada akhirnya harus merasakan ketakutan. Di awal tadi, aku sempat menyinggung tentang aku menemukan helai rambut panjang. Dan itu bukan pertama kalinya, bukan juga yang terakhir. Albi dan Papa juga beberapa kali sempat menyinggung tentang rambut ini. Mereka pernah menemukannya di kamar tidur, kamar mandi, ruang tamu, dan yang paling sering adalah lantai atas, tempat di mana kami jarang memang menempatinya. Seperti yang aku bilang tadi, helai rambut ini agak aneh karena panjangnya nggak biasa dan nggak cuma 1 atau 2 helai, tapi banyak. Ini rambut siapa? Dan dari mana datangnya? Itu pertanyaan yang ada di benak kami. "Kak, semalam aku nemu rambut lagi di kamar mandi." Albi bilang begitu pada suatu pagi. "Lah, terus lo apain?" tanya aku penasaran. Tapi kali ini beda, Kak. Jadi bukannya hanya di satu tempat, nggak cuma di kamar mandi aja, tapi banyak gimana, tanya aku lagi. "Iya, jadi rambutnya kayak yang mau menuntun gue, berjajar gitu dari kamar mandi, terus ke ruang tengah, tangga, sampai akhirnya ke lantai atas, di kamar depan." "Hah? Serius lo?" "Iya, Kak." "Lah kok berani? Apa nggak serem? Kan gue bilang tadi." Gue penasaran, sampai akhirnya gue lari ketakutan, karena di atas kamar itu gue dengar ada perempuan bersenandung. Serem banget, Kak. "Duh Bi, jangan gitu lagi ya, cuekin aja. Gue juga pernah dengar suara senandung itu." Itu percakapannya, cukup tegang memang. Akhirnya kami menceritakan semua pengalaman dari kejadian aneh menjurus seram yang pernah kami alami di rumah ini. Di kejadian berikutnya, aku ingat sekali. Waktu itu hari Kamis malam Jumat. Dan kebetulan Papa sedang ada urusan yang harus diselesaikan di Jakarta. Jadi hanya aku berdua dengan Albi di rumah. Lokasi di rumah memang masih dibilang jauh dari keramaian kota. Sepi sudah meraja selepas waktu maghrib. Setelahnya hanya tersisa gelap, remang, suasana terpaan cahaya lampu yang seadanya. Malam itu aku dan Albi seperti biasa menghabiskan waktu di ruang tengah depan TV, berbincang membahas apa saja yang hendak bisa dibahas. Ya, aku tahu kalau Albi sama seperti aku, punya perasaan was-was karena kami hanya berdua di rumah sendirian. Makanya sebisa mungkin kami terus berbincang untuk mengalihkan pikiran. "Papa WhatsApp, katanya pulang malam. Kita disuruh tidur duluan," ucapku. Tanya, "Kak, pulangnya jam berapa gitu?" "Jam 1-an katanya, masih ada urusan." Wajah Albi terlihat sangat cemas. Ya, aku ngerti karena aku pun juga begitu. Tapi ya mau gimana lagi, kami hanya bisa pasrah menunggu sampai Papa pulang. "Kita tidur di kamar Papa aja ya, Bi?" "Iya, Kak." Singkatnya, sekitar jam 10 kami masuk kamar, mencoba untuk tidur. Kamar Papa ini cukup besar, karena sekaligus sebagai ruang kerja. Jadinya yang masih terasa lowong ketika aku dan Albi tidur di dalamnya. Kami tentu saja menutup pintu dan menguncinya. Sudah jam 11 nyaris tengah malam. Tapi aku masih saja belum bisa tidur memejamkan mata, sementara Albi sudah nyenyak dalam tidurnya. Tapi syukurlah, entah kenapa ketika menjelang jam 12, tiba-tiba kantuk datang menyerang. Dan akhirnya aku pun tertidur. Tapi, belum lama aku tertidur, tiba-tiba aku merasakan kalau tangan kanan ada yang mencengkram kuat. Aku pun terjaga. Cengkramannya seperti cengkraman ketakutan. Kaget, aku langsung coba melihat siapa yang sedang memegang tanganku. Ya tentu saja si Albi. Tapi kenapa dia begitu? Kenapa menyengkram tanganku dengan sangat kuat? Kamar dalam keadaan gelap dan hanya cahaya lampu dari luar jadi sumber sedikit penerangan. Makanya walaupun gelap, aku tetap masih bisa menatap wajah Albi di sebelahku. Ternyata Albi sepertinya terjaga lebih dahulu. Aku tampak keheranan. Di samping cengkeraman kuat tangannya, ternyata wajah Albi tampak ketakutan. "Bi, kenapa? Ada apa?" bisikku pelan. "Shh." Albi memberi isyarat seperti itu, meminta aku untuk diam. Kemudian tangannya menunjuk ke arah luar, ke ruang tengah. Aku turuti isyaratnya untuk diam dan memperhatikan ruang tengah. Ruang tengah? Kok ruang tengah bisa terlihat? Bukannya pintu kamar sudah kami tutup?
Lah ini kok malah terbuka, makanya kami bisa melihat keluar. Padahal sebelumnya aku yakin sebelum tidur kami sudah menutup dan mengunci pintunya. Lo buka pintu kamar, tanyaku. Laki-laki sambil berbisik. Albi gak bersuara tapi kepalanya menggeleng pelan. Kembali aku memperhatikan ruang tengah, begitupun juga dengan Albi. Hening menguasai, sepi menghujam nyali, dan kami hanya bisa terus berdiam diri, senyap. Sampai akhirnya sesuatu mulai terjadi. Kami mendengar suara senandung perempuan. Awalnya hanya samar, karena sepertinya sumber suara masih dari kejauhan. Tapi lama-kelamaan makin jelas dan makin jelas lagi. Senandung nyanyian yang aku belum tentu nyanyian apa, tapi kedengarannya sungguh seram. Nada-nadanya sedih, melantun, mencekam. Aku dan Albi berpegang tangan erat. Kami ketakutan ketika suara senandung itu sepertinya makin dekat ke pintu kamar. Lampu ruang tengah juga mati, gelap. Namun kami masih bisa melihat dengan jelas karena serpihan cahaya dari luar. Degup jantung terasa berhenti. Aku merasakan keringat dingin sedikit demi sedikit mulai jatuh. Akhirnya ketika si empunya suara senandung terlihat, dia berjalan pelan di tengah ruangan yang sepertinya berjalan dari arah tangga lantai atas. Sosoknya perempuan berpakaian gelap dengan wajah nyaris nggak kelihatan karena tertutup untaian rambut panjang. Rambut panjang yang terkerai nyaris sampai menyentuh kakinya. Sungguh sangat menyeramkan. Dia berjalan sambil bersenandung. Yang lebih ngeri, senandungnya sesekali diiringi oleh tawa kecil tertahan. Kak, Albi berbisik menangis. Terus kami memperhatikan sosok perempuan itu. Sampai akhirnya dia duduk di kursi depan TV sambil bersenandung dan tertawa kecil. Nggak tahan lagi. Perlahan aku menarik selimut yang ada di kaki dengan maksud menutupi wajah kami supaya nggak bisa lagi melihat perempuan itu. Albi mengikuti gerakanku. Dia ikut menarik selimut sambil menutup wajahnya. Ya, akhirnya kami tercekam ketakutan di balik selimut. Tapi selanjutnya apa yang terjadi? Aku mendengar kalau suara senandung itu mulai bergerak lagi. Sepertinya perempuan itu mulai bangkit dari duduknya dan aku merasakan itu walau gak melihatnya langsung. Suaranya makin jelas dan makin dekat. Cekikikan tawanya juga begitu, tambah makin jelas. Aku dan Albi sadar, juga yakin kalau suaranya perempuan itu bergerak melangkah masuk ke dalam kamar, mendekati ke tempat tidur di mana kami sedang berada di atasnya. Dengan ketakutan, sungguh sangat mengerikan. Ketika beberapa belas detik kemudian dari balik selimut, kami sangat yakin kalau perempuan itu ternyata sudah berdiri persis di samping tempat tidur. Kami yakin itu karena suaranya sangat jelas. Kami sama sekali nggak ada nyali untuk membuka selimut dan melihatnya. Suara senandung yang makin keras dan jelas, cekikikan sekali-sekali, juga begitu sangat seram kedengarannya. Tangisan Albi makin kuat, aku pun begitu, walau tertahan. Ya Tuhan, tolong kami, ucapku dalam hati. Sungguh waktu berjalan sangat lambat, bergulir sangat pelan. Tapi akhirnya doa kami terkabul. Entah sudah berapa menit berlangsung, tiba-tiba aku mendengar ada suara kendaraan di halaman. Papa pulang. Bersamaan dengan itu, suara senandung dan tawa cekikikan ikut menghilang. Kami langsung membuka selimut lalu bergegas lari keluar. Di luar, kami langsung memeluk Papa erat-erat dan Papa pun langsung tahu apa yang baru saja kami alami. Dia pun merasakan itu. Oke teman cerita, itulah sepenggal kisah misteri yang dialami oleh narasumber di rumah neneknya. Mereka mungkin berada di mana saja, tapi ingat bahwa Tuhan juga tak akan meninggalkan umatnya. Tetap berdoa dan yakin bahwa Tuhan lebih besar dari apapun. Tetap dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share agar dapat menceritakan kisah-kisah horor dan misteri lainnya. Untuk kritik dan saran, bisa tulis di kolom komentar atau bisa dukung saya di Saweria. Salam Amis Audio Misteri.